Well, emas ini merupakan salah satu pilihan investasi dari zaman dulu banget, dari zaman ibu saya, nenek saya, dan seterusnya. Dan biasanya bentuknya dalam bentuk perhiasan, cincin, kalung, dan sebagainya. Tapi ada juga satu pilihan, yaitu emas batangan. Wah, kalau membayangkan, saya selalu ingat film Bajak Laut. Kayak pengen banget punya satu ya. Nah, yang pasti di zaman yang modern ini, masihkah emas pilihan investasi terbaik? Kalau gitu ikuti perbincangan kami hanya di Mata Uang. Emas begitu melekat tidak hanya di masyarakat Indonesia, tapi juga melekat di seluruh masyarakat yang ada di penjuru dunia. Karena emas merupakan salah satu simbol kekayaan yang dipercaya secara turun-temurun. Nah, sekarang saya penasaran nih, kira-kira alasan para pembeli emas di sini apa ya? Kenapa nih mereka membeli emas? Buat koleksi, investasi, atau ada alasan lainnya? Yuk, ikuti saya. Halo Ibu, maaf nih, mengganggu sebentar boleh ya? Boleh. Dengan Ibu siapa? Inong. Ibu Inong, ya. Ibu Inong nih kayaknya lagi pilih-pilih gelang emas nih, Bu. Oke. Ibu Inong, Ibu nih membeli emas, biasanya alasannya karena apa sih? Karena memang Ibu koleksi atau memang ada alasan lain? Ada orang kan investasi, ada yang sebagai aksesoris ya, macem deh. Kalau Ibu? Saya sukanya nyimpen aja gitu. Oh gitu, jadi buat koleksi juga ya Bu ya. Nah, tapi tadi kan Ibu bilang katanya bisa juga buat investasi nih Bu. Nah, kalau dalam segi investasi, kalau di emas menguntungkan nggak sih investasinya? Yang menguntungkan emas kan selalu naik Pak. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Inong. Halo Ibu, maaf ganggu sebentar boleh ya? Dengan Ibu siapa? Ibu Evi. Wah, Ibu lagi lihat-lihat cincin nih ya Bu ya. Kayaknya Ibu senang nih pakai cincin koleksi atau memang Ibu suka menggunakannya setiap saat? Seneng aja sama koleksi. Iya. Kan Ibu suka dengar juga nih katanya emas bisa jadi investasi nih. Nah, Ibu jadi koleksi aja atau sekali jadi investasi nih Bu? Iya, dua-duanya. Buat koleksi juga, buat investasi juga. Karena kan turunnya kan nggak begitu turun ya. Karena turun banget tuh nggak begitu ya. Emas itu ya. Oh, jadi Ibu juga taruh investasi di sini ya Bu ya. Kenapa sih Bu kok investasi di emas itu lebih menguntungkan menurut Ibu? Iya, karena kalau 3-4 tahun lagi biasanya harganya kan naik. Nanti kan ya itulah lebih menguntungkan. Tapi juga buat koleksi karena saya senang ganti-ganti. Oke, jadi bisa buat koleksi sambil juga bisa untuk investasi ya. Oke, kalau gitu Ibu terima kasih banyak. Silahkan dilanjutkan kembali memilih cincinnya. Ternyata banyak sekali ya alasan orang membeli emas. Di antaranya ada yang untuk dipakai, koleksi, bahkan menimbun emas. Dan yang terakhir adalah katanya untuk investasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi emas, kira-kira investasi emas ini menguntungkan atau tidak ya? Nah, sekarang kita akan membahas nih mengenai investasi emas tersebut. Tentunya bersama dengan Olga Lydia dan Mas Ahmad Ghazali yang saat ini sudah berada di studio. Silakan. Waduh, laris sekali ya Intan ya, toko emasnya banyak sekali pembelinya. Ini menandakan bahwa orang masih tertarik berinvestasi di emas. Jadi langsung aja saya tanya kepada Mas Gos, apakah investasi emas itu menguntungkan? Ya, emas memang dari dulu saya sarankan sebagai produk investasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Catat ya, semua orang harus punya emas. Tapi tidak boleh kita investasi semua produk keuangan kita, semua uang kita dalam bentuk emas. Oke. Jadi kenapa harus? Kenapa harus? Ini pertanyaannya kenapa harus nih? Iya, okay. Belum punya. Gimana? Emas itu kan kalau orang bilang sih safe haven. Iya. Jadi produk keuangan yang paling aman dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kita bicara saham, fluktuasinya tinggi. Kita bicara dolar pun masih ada kemungkinan bahwa nilai dolar akan melemah atau bahkan negaranya bangkrut. Tapi kalau bicara emas, itu berlaku universal di mana di semua negara emas tetap diakui. Makanya emas disebut sebagai safe haven. Oke, kayaknya Anda mulai tergiur nih. Tapi pasti pertanyaan berikut adalah bagaimana cara berinvestasi di emas? Oke, investasi di emas itu pada prinsipnya ada 3 cara. Ya. Yang pertama adalah dengan cara miliki emas batangan. Beli ketika harganya sedang murah, kemudian jual kembali ketika harganya sudah naik. Yang kedua, kita bisa investasi emas dengan cara beli saham perusahaan emas. Oh, saham perusahaan emas ya kan? Antam katakan kalau di Indonesia. Contohnya, salah satu contoh. Yang ketiga adalah kita bisa investasi emas di pasar bursa berjangka. Karena kalau saham perusahaan emas, kalau tadi Olga sebut Antam, sebetulnya kurang tepat. Ya. Antam sendiri namanya sesuai dengan judulnya ya, aneka tambang. Itu beraneka macam, mereka punya bahan tambang. Dan emas cuma salah satu saja. 2/3 penghasilan Antam itu dari nikel.
Oke, jadi kita harus mengawasi harga nikel dunia daripada Harga nikel harga emas bukan dunia. harga emas kalau Antam. Oke. Tapi di luar negeri banyak perusahaan tambang memang khusus untuk perusahaan tambang emas. Itu Kecuali bisa kalau kita di beli Indonesia sahamnya. ada aneka emas ya. Sampai sekarang belum ada. Belum ada sampai sekarang. Dan yang ketiga tadi bursa berjangka, saya hanya sarankan bursa berjangka untuk investor lanjutan dengan dana juga yang tidak sedikit, karena minimal 100 juta untuk bisa invest di sana dan risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bursa saham sekalipun. Oke, jadi untuk pemirsa ibu rumah tangga itu cocoknya emas batangan. Nah, kira-kira bagaimana sih kita mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi ini? Pertama, emas itu capital gain sebetulnya yang kita kejar, yaitu ketika harganya rendah kita jual lagi ketika harganya tinggi. Ya. Keuntungan kedua kita invest di emas karena emas itu bisa dijadikan sebagai kolateral atau jaminan. Kalau mau hutang dimanapun, jaminan yang paling dipercaya adalah jaminan emas. Paling dipercaya, Paling kecil dipercaya. tinggal disimpan aja Tinggal sama disimpan yang dengan mudah, memberi nilainya standar. Sehingga emas ini bisa dijadikan sebagai kolateral, bahkan bukan cuma ke pribadi, Ya. emas sendiri terima sebagai kolateral di perbankan. hutang. Oke. Jadi kalau kita mengutang ke bank, bisa dengan jaminan berupa emas. Oke, nah tapi rata-rata kalau ibu-ibu senangnya itu dalam bentuk perhiasan. Bahwa saya ingat ibu saya bilang enaknya kalau emas itu kan bisa dipakai, jadi bisa dinikmati. Iya betul, itu juga salah satu kelebihan emas, bahwa emas bisa dipakai. Emas bisa berfungsi ganda selain sebagai investasi juga sebagai perhiasan. Tapi kita perlu ingat bahwa kalau yang namanya perhiasan itu tidak memiliki standar yang baku. Kadang-kadang kita beli di toko A, kemudian kita jual lagi di toko B, mereka akan berbeda pendapat. Oh ini sekian karat, oh ini sekian karat. Oh, Kadang-kadang jadi sebaiknya bagaimana itu? Jadi kalau sebaiknya kita memang lebih aman kita beli emas batangan. Kenapa? Karena satu bersertifikat, yang kedua terstandar dengan baik. Oke, jadi itu sebetulnya kalau perhiasan nilai investasinya sedikit berkurang, Betul. walaupun bisa dinikmati. Walaupun bisa dinikmati. Ada cara nggak sih supaya kita bisa mengurangi hal-hal yang kurang menguntungkan? Misalnya toko A bilang 22 karat, kita 20 karat, apa kita harus belajar gitu? Nggak harus sih, karatnya? nggak harus sih. Tapi biasanya ibu-ibu itu paham berdasarkan pengalaman. Ketika beli toko A, kemudian dia timbang ulang atau dia cross check ke pegadaian atau ke bank, itu bisa ketahuan. Jujur nggak sih si toko ini bahwa ininya sekian karat dan sekian gram. Jadi mungkin beli sekali, lama-lama paham, oke, toko yang ini lebih jujur dibandingkan dengan toko yang ini. Oke, dan janjian sama yang punya toko, kalau saya bosen saya jual di situ lagi. Dan jual, kalau emas perhiasan, lebih baik jual di tempat belinya. Beda dengan emas batangan yang bisa dijual dimanapun juga. Oke. Nah, tapi kalau emas batangan tuh kebayangnya film bajak laut yang besar-besar itu gitu. Kan mahal ya kalau mau beli emas batangan. No. Jangan bayangkan emas batangan sebesar ini misalnya kan, sebesar batu bata. Itu berat emas batangan seberat sekitar 12-13 kilogram. 12-13 kilogram, padahal cincin 5 gram, 10 gram aja sudah mahal ya. Betul. Emas batangan pun ada yang kecil. Saya kasih contoh, Olga. Kebetulan saya bawa. Ini emas batangan 10 gram. Oh, cakep ya, imut-imut 10 gram ya. itu cuma sebesar satu buku jari. Nyimpennya kalau gitu nggak susah juga ya sebetulnya ya? Jelas nggak susah, karena di kantong juga bisa, dimanapun juga bisa. Sangat kecil. Jadi jangan bayangkan bahwa emas batangan itu besar. Emas batangan di Indonesia yang populer ada yang 100 gram, ada yang 50 gram, 25 gram, 10 gram, ini 10 gram, ada yang 5 gram, bahkan yang paling kecil ada yang 1 gram. Oh, ada 1 gram? 1 gram pun ada. Oke, tapi yang paling ideal belinya yang mana? Paling ideal harganya sama nggak? Harganya beda. Makin kecil harganya makin mahal, makin besar pecahannya harganya makin murah. Jadi saran saya adalah beli yang antara 5, 10 sampai 50 gram. Yang lebih mudah dijual? Lebih mudah dijual, jelas yang 5 dan 10 lebih populer. Oke, karena lebih gampang belinya gitu ya. Beli ke teman pun, jual ke teman pun bisa. Kalau 5-10 gram kan cukup di ATM juga sudah bisa. Tapi kalau misalnya 100 gram, ya mungkin kita harus datang ke bank, harus sambil secara tunai, mungkin agak lebih repot. Oke, tapi ada juga yang bilang bahwa emas ini tidak menambah kekayaan, tapi mempertahankan kekayaan. Maksudnya? Ada betulnya juga bahwa emas tidak menambah kekayaan, dalam artinya begini, karena harga emas itu biasanya naik sesuai dengan inflasi. Dalam kondisi tertentu harga emas naik di atas inflasi. Baru kita untung gitu ya? Baru kita untung. Nah, yang bilang bahwa emas tidak menambah kekayaan, maksudnya cuma menyimpan kekayaan, maksudnya adalah bahwa emas tersebut cuma mengimbangi harga ketika inflasi terjadi. Itu maksudnya. Tapi masih lebih menguntungkan dibandingkan dengan kita simpan dalam bentuk lain yang di bawah inflasi. Waduh, atau kita beli tas ya. Oh, itu jelas-jelas drop langsung. Oke, baiklah pemirsa, semakin menarik perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mata Uang.
pilih lawan. Gak takut kalah, membuat nyali lawan ciut. Lucky berani maju, berani diadu. Saksikan laga Lucky Versus Manny Pacquiao versus Timothy Bradley Minggu 13 April dalam Live World Boxing TV One. Memang beda bersembahan. Lucky Versus. Memang kalau bicara soal emas nggak ada habisnya. Dan pertanyaan berikutnya saya kepada Mas Gos adalah, apa benar harga emas selalu naik? Oke, harga emas itu dari tahun 80-an sampai dengan tahun 2000 itu naiknya lumayan, tapi paling sesuai dengan inflasi saja. Ya. Kecuali ketika 98 kita mengalami krisis di Indonesia, hanya di Indonesia loh ya, harga emasnya mengikuti harga dolar juga ikut naik yang luar biasa. Jadi harga emas ternyata naik ketika krisis ekonomi terjadi atau krisis politik terjadi. Tapi kalau harga dunia 80 sampai 2000 nggak terlalu beda jauh. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 kenaikannya luar biasa tinggi. Itu kenapa ya bisa total melonjak gitu? Salah satu sebabnya adalah karena krisis di Amerika, karena ketidakpercayaan terhadap dolar, sehingga ya orang yang tadinya nyimpen di dolar lebih banyak mengalihkan ke emas. Itu naiknya sampai lebih dari 5 kali lipat dari 2001 ke 2011. Tapi dari 2011 kita lihat turun lagi, dan dari 2012 sampai 2014 sekarang nggak beda jauh, naik turun tapi nggak beda jauh. Sebentar, ini pasti ibu-ibu juga pernah mikir, turun? Gimana kalau misalnya saya beli emas dan harga emasnya turun? Apa harus lakukan? Sebetulnya kita nggak usah panik lah ya, karena nggak usah panik. Kemudian turun jual aja, malah jadi rugi. Kita bisa melihat bahwa penurunan ini adalah sebuah kesempatan untuk beli dengan harga yang lebih murah. Jadi kita melihatnya bukan sedang turun, tapi harga emas sedang didiskon. Nah, lebih enak kan dengernya kan? Lebih enak kan dengernya. Apalagi terutama kalau misalnya kita masih dalam jangka panjang. Ingat loh, emas itu memang untuk jangka menengah atau panjang. Nah, kalau dalam jangka panjang baru akan kita pakai, katakanlah baru akan dipakai 3 tahun, 5 tahun lagi, simpan saja dulu. Oke, jadi nggak usah panik, buru-buru jual tuh malah nggak perlu. Kira-kira idealnya berapa lama sih? Saya biasanya sarankan untuk investasi emas jangan terlalu pendek juga, lebih dari 1 tahun jelas, mungkin sampai 3-5 tahun oke. Lebih dari 5 tahun mungkin kita harus lihat bagaimana perkembangan harga ke depan. Jadi ya 5 tahun oke lah. Sebaiknya menengah sampai panjang gitu ya. Betul. Tapi bicara soal investasi, kita harus tanya juga nih yang namanya resiko. Resikonya gimana? Semua investasi ada risikonya. Satu, resiko harga, bahwa emas juga punya risiko harganya turun. Ingat, emas juga punya risiko harganya turun, tapi biasanya dalam jangka pendek naik turunnya nggak terlalu banyak, dan jangka panjang baru kita bisa lihat bahwa harganya juga bisa naik sesuai dengan inflasi. Yang kedua adalah risiko fisik, karena banyak orang tidak mau menyimpan emas karena fisiknya. Emas risiko fisiknya adalah gampang, mungkin orang bilang hilang, bisa dicuri gitu kan. Beda dengan katakanlah aset keuangan lain yang ada namanya. Ingat, emas nggak ada namanya loh ya. Kalau tanah kan ada namanya, kalau emas tidak ada nama, jadi bisa hilang, bisa dicuri. Yang kedua, risiko dari sisi fisik adalah emas bisa berkurang nilainya kalau dia merupakan logam campuran. Bentuk perhiasan, terus dia campuran gitu ya. Kan. Nah, tapi yang terkorosi itu bukan emasnya, tapi logam campurannya. Jadi kalau perhiasan kita terlihat agak sedikit lebih kusam, lama-lama menghitam gitu kan, itu tinggal disepuh atau digosok, itu akan mengkilap lagi. Oke, tapi kadang-kadang bikin cemas ya. Terus kelihatannya jangan-jangan menyusut emas, saya nggak mungkin ya. Banyak orang bilang emasnya menyusut. No, emas tidak menyusut. Emas adalah logam yang paling kuat, yang tidak kalah oleh logam lain, sehingga malah logam lain yang kalah. Jadi emas tidak menyusut, secara nilai maupun maksudnya secara karat maupun secara berat tidak menyusut. Kecuali digosok-gosok terus, digigit-gigit itu bisa jadi. Oke, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya, di mana tempat paling baik untuk menyimpan emas? Apakah di gigi?
Banyak orang tanya bagaimana tempat menyimpan emas, karena mungkin juga belum melihat. Tadi kita udah lihat kan, emas itu ternyata kecil, bisa disimpan dimanapun. Tapi biasanya ada tiga kemungkinan kita untuk menyimpan emas. Satu, Anda bisa sewa SDB atau Safe Deposit Box di bank. Masalahnya SDB ini agak jarang ya, tidak semua bank punya dan tidak semua cabang punya. Biasanya cabang yang besar-besar dan kadang-kadang juga hanya untuk nasabah premium. SDB murah kok, sekitar 300 sampai 1 juta rupiah per tahun. Per tahun? Jadi 1 juta tuh yang gede kali. 1 juta yang besar. Kita bisa kos di situ. Ya semua surat-surat masuk lah ya. Itu yang per tahun loh ya, jadi murah. Cuma memang agak jarang. Yang kedua bisa dengan cara menyimpan membeli berangkas untuk ditaruh di rumah. Berangkas juga harganya mungkin sekitar 500 sampai dengan 2 jutaan, juga sampai yang 10 juta juga ada, tergantung ukurannya. Oke, ini kalau gitu semakin menarik. Tapi saya pernah dengar ada juga investasi emas yang bodong. Nah, jadi takut lagi deh. Oke. Kita pernah dengar kejadian tahun 2012, 2013, mungkin sejak 2011 itu ada investasi emas yang bodong. Ada 2 tipe yang saya lihat pada saat itu. Yang pertama, emas repo. Emas repo adalah repurchase atau pembelian kembali. Kita beli emas dengan harga yang lebih tinggi, nanti kemudian kita dijanjikan kalau kita beli emas dengan harga yang lebih tinggi, misalnya waktu itu harganya 55 juta, kemudian dia jual dengan harga 60 juta per 100 gram. Kalau kita mau beli dengan harga 60 juta, nanti kita akan dikasih cashback 5 juta. 5 juta lebih bertahap. Misalnya 1 juta, 1 juta, 1 juta cashback. Cashbacknya lebih dari 5 juta malah. Seakan-akan kita untung, tapi akhirnya kita dirugikan. Kenapa? Karena kita bayar di awal lebih mahal, kembalinya belum tentu, bisa jadi orangnya kabur duluan. Yang kedua, investasi emas bodong waktu itu ramai adalah menjual saham perusahaan emas di luar negeri, tapi tidak melalui bursa. Akhirnya ya kita nggak bisa cross check dong betul-betul perusahaannya ada atau tidak. Dan apa yang kita beli ini benar-benar sertifikat asli atau enggak? Perusahaannya mungkin asli ya, tapi suratnya ini betul-betul dari perusahaan itu atau tidak gitu ya? Betul sekali, bisa jadi kan, karena apalagi ditawarkan secara berjenjang dari mulut ke mulut. Dan bonusnya menjanjikan bonus yang luar biasa tinggi, yang ingat kita sudah bahas ya di episode tentang investasi bodong. Jangan percaya kalau hasilnya tinggi, fix dan dijamin. Nggak ada itu. Nggak ada yang namanya. Kalau sudah tinggi itu sulit sekali namanya fix, dan apalagi dijamin itu lebih tidak masuk akal lagi. Iya, betul sekali. Oke, jadi yang penting asal kita menghindari itu, kita selamat ya, aman ya. Betul. Aduh, masih banyak lagi nih kalau yang ingin saya tanyakan tentang emas. Mirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Bertarung lagi, gak pilih lawan, gak takut kalah, membuat nyali lawan ciut. Laki berani maju, berani diadu. Saksikan laga Lucky Viewers, Manny Pacquiao versus Timothy Bradley, Minggu 13 April dalam Live World Boxing TV1. Memang beda bersembahan. Lucky Viewers. Menyenangkan sekali, setiap kali ada penayangan mata uang, banyak sekali Twitter yang masuk ke Twitter saya di @olgali_dia, dan juga untuk Mas Gos ya. Iya, ke Twitter saya juga @ahmadgozali, AHMADGOZALI. Itu banyak pertanyaan tentang keuangan ya. Tentang keuangan, pendapat, waduh seru banget. Dan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah men-mention kami di Twitter. Nah, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan. Sebenarnya bagaimana ya kita mengetahui indikasi harga emas ketika naik atau turun?
Lalu gimana tips untuk menjual emas yang tepat? Jadi begini, harga emas di Indonesia terutama logam mulia banyak dipengaruhi dengan harga di luar. Kenapa? Karena harga emas itu berlaku universal, dimanapun harganya sama, tinggal dilihat kursnya saja. Jadi nomor satu, kurs pasti akan mempengaruhi. Jika rupiah sedang melemah, maka harga emas naik. Jika rupiah sedang menguat, maka harga emas turun. Itu kalau berkaitan dengan kurs. Nah, bagaimana dengan harga emas di luar? Harga emas di luar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Permintaan akan tinggi, biasanya sih ada beberapa indikasi. Satu, permintaan juga menjadi tinggi ketika sedang terjadi musim dingin di belahan bumi bagian utara. Di Amerika dan Eropa, antara musim dingin kalau dan musim emas? dingin, mereka butuh lebih banyak energi untuk pemanas ruangan, untuk mobil dan seterusnya, sehingga mereka impor bahan bakar lebih banyak. Kalau impor bahan bakar lebih banyak dolar keluar, harga emas juga naik. Yang kedua, permintaan dari Cina dan India itu paling tinggi. Nah, di India ada hari raya yang kalau menyarankan masyarakatnya untuk belanja emas secara lebih banyak. Sehingga kalau mendekati hari raya India itu biasanya harga emas sedikit naik. Pengaruh untuk dunia, pengaruh ke seluruh dunia. Nah, itu kalau yang internasional. Sedangkan di lokal sendiri ada indikasinya, misalnya mendekati hari raya Idul Fitri, harga emas biasanya sedikit naik, nanti sesudah lebaran agak turun lagi sedikit. Jadi indikator-indikatornya adalah itu, itu sebetulnya ya. Perayaan-perayaan mungkin tahun baru Cina, kemudian hari perayaan raya India. di India, itu hubungannya dengan permintaan dan juga lebaran, karena kita tinggal di Indonesia, pasti itu pengaruh ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaannya, gimana ya tips jual beli emas yang tepat? Tips jual beli emas. Pertama, belinya dulu deh ya, belinya. Pastikan Anda beli emas yang sesuai dengan isi kantong. Tapi saya selalu sarankan, beli emas itu jangan yang terlalu kecil dan jangan yang terlalu besar. Yang paling mudah diperdagangkan yang 5 gram, 10 gram, 25 gram, sampai 50 gram kadang-kadang masih mudah. Kalau 100 sudah mulai agak sulit ya. Jualnya harus ke toko lagi, jarang orang mau beli 100 gram secara sekaligus gitu kan. Jadi yang paling gampang dijual kembali. Jualnya lagi nanti kalau bisa jangan ke toko, karena kalau toko pasti ada harga selisih. Jual lagi ke sesama investor, itu biasanya harganya juga lebih tinggi. Ini tipsnya loh ya. Kemudian ketika Anda beli, bandingkan harga emas di toko emas dengan harga emas di Antam. Antam memang produsen emas, tapi kadang-kadang di toko bisa jual lebih murah. Tidak selalu, tapi Anda boleh cek dulu deh mana yang lebih murah antara Antam atau toko emas. Dan jangan malu-malu tanya toko A, toko B, toko C mana yang lebih murah. Kadang-kadang selisih 1.000-2.000 per gram kan lumayan kalau dikali 50 gramnya nggak? Yang penting asal bersertifikat, kita nggak perlu khawatir ya? Yang penting bersertifikat, kita nggak usah khawatir. Yang penting bersertifikat, sehingga kita bisa pastikan itu asli. Dan yang ketiga, tipsnya adalah kalau Anda ingin jual beli emas, lebih menguntungkan sekalian Anda beli yang seri yang lebih baru, jual yang agak lebih lama. Kadang-kadang ketika ada perubahan model dari produsennya di Antam, itu harganya sedikit selisih. Misalnya sedikit selisih sedikit. Dulu emas batangan bentuknya memanjang, kemudian yang sekarang adalah memanjang ke atas, kemudian yang sekarang yang lebih baru lagi ada yang pakai kemasan, yang kedap udara. Jadi kalau misalnya keluar kemasan baru, edisi baru, Anda boleh jual yang lama, kemudian beli lagi yang baru. Dijual atau nggak apa-apa, bedanya akan jauh nggak sih kalau kelamaan? Kalau kita jangka waktunya panjang banget, pakai yang lama aja nggak masalah, karena nantinya harganya akan sama. Mirip-mirip juga. Mirip-mirip juga, tapi dalam waktu 1-2 tahun ini akan kita pakai, ya nggak apa-apa, kita ganti edisi lah gitu. Ganti edisi aja yang lebih baru. Tapi ada juga nih, saya pernah lihat dalam sebuah iklan toko emas mengatakan bisa menerima penyimpanan emas. Itu aman nggak? Bisa juga, ada toko emas yang memberikan layanan penyimpanan dalam arti begini, saya beli, kita bisa telepon, karena harga emas berubah-berubah, kita telepon, beli yang 5 gram, mungkin besok, tapi saya belum sempat ngambil ya, besoknya kita telepon lagi beli yang 10 gram, saya belum sempat ngambil, mungkin saat weekend kita bisa ngambil, baru kita datang ke toko, baru kita ambil. Atau ada juga yang belinya secara mencicil. Misalnya setiap hari dia setoran untuk beli 5 gram, setiap bulan dia beli 5 gram, 5 gram, 5 gram, sampai total 100 gram, baru kemudian datang ke toko untuk ngambil yang 100 gramnya. Untuk ambil yang 100 gramnya. Ya aman atau tidak, ini masalah kepercayaan Anda dengan toko. Kalau tokonya sudah langganan, saya pikir nggak ada masalah. Tapi jangan simpan terlalu banyak di toko. Jangan simpan terlalu banyak gitu ya, jangan simpan terlalu banyak. Kalau Anda sudah
sampai 100 gram, ambil. Tapi mungkin ada keuntungannya bahwa serinya akan selalu baru, Akan selalu gitu? baru, serinya akan selalu baru, betul. Ada biaya nggak sih biasanya kalau nyimpen di toko emas? Beda toko, beda menerapkan biaya, tapi biayanya sangat kecil sekali. Nggak Sangat terlalu kecil, karena kecil. seperti kita sampaikan tadi bahwa sebenarnya risiko dari emas ini Penyimpanan, salah penyimpanannya satunya aja. penyimpanan. Jadi Paling biaya menyimpan, sambil ya? nunggu lunas kita juga boleh simpen di toko. Dan bukan cuma toko, sekarang perbankan terutama bank syariah itu juga ada transaksi cicil emas. Oh, Jadi oke. membeli emas secara kredit. Kita bayar DP, Di Pegadaian juga ada itu? di Pegadaian juga ada. Anda pilih mau beli emas yang berapa gram, lihat harganya berapa, bayar DP-nya, kemudian Anda cicil setiap bulan. Sampai lunas baru kemudian emasnya bisa dibawa pulang. Sehingga kita nggak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan bagaimana menyimpannya. Oke, dan sebenarnya ada banyak cara untuk memiliki emas. Kalau arisan juga sebetulnya bisa ya? Arisan juga bisa loh, arisan Iya. emas dibandingkan kalau arisan uang. Bukan apa-apa, kalau arisan uang terima 1 juta, makan-makan yang dibawa pulang tinggal 800.000, ya nggak? Betul. Kalau arisan barang, waduh, kadang-kadang belum tentu bisa kita pakai barangnya. Ya Tidak kan? semua orang butuh Tidak panci, semua orang katakan butuh ya. panci, nggak semua orang butuh setrika. Tapi kalau Ya. misalnya arisan emas, semua orang akan terima, nggak bakal dipakai dulu dan itu akan lebih awet. Oke, sekarang ibu-ibu bisa senyumnya makin sumringah karena banyak sekali cara untuk memiliki emas impian Anda. Nah, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita, Mas Gos, sekali lagi dong. Oke. Uraikan. 3 saran dari saya tentang investasi emas. 1, semua orang harus punya emas, tapi jangan sampai semua harta kita disimpan dalam bentuk emas. Yang kedua, beli emas fisik. Ingat, emas itu bagusnya karena fisiknya yang tidak memudar. Oleh karena itu beli emas fisik, bukan emas yang lain. Dan emas batangan itu lebih bagus dibandingkan dengan emas perhiasan. Dan yang ketiga, emas risikonya di fisik penyimpanannya, sehingga simpan emas dengan aman. Itu dari Simpan saya. dengan aman dan tidak terlalu susah, banyak cara, terutama Banyak cara. karena ukurannya yang kecil Sangat itu ya. kecil, betul. Oke, demikianlah perbincangan kita seputar investasi di emas. Nah, sekarang udah nggak ragu-ragu lagi dong, dan banyak sekali cara untuk mendapatkan emas impian Anda. Wah, terima kasih banget nih Mas Gos. Sama-sama. Kita minggu depan akan ketemu lagi ya, Kita tetap akan ya, balik lagi minggu depan. dengan topik-topik yang Dengan tidak kalah topik yang menariknya, dan juga Anda bisa menjumpai kami di akun Twitter kita berdua ya. Oke, baiklah, terima kasih sekali lagi pemirsa, dan minggu depan kita akan jumpa lagi di Mata Uang.